Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Cerdas. Ya, kali ini saya masih berkisar atau berbagi ilmu tentang budidaya ikan lele di lahan yang sempit ya. Dan terlihat di gambar eh, saya cuman ada 2 kolam, akan tetapi di sini terbukti dan saya sudah bertahun-tahun untuk mencoba usaha ini, ternyata hasilnya bagus sekali. Oke, dari sisi hasil saya akan mendapatkan keuntungan yang lebih daripada yang kolam-kolam yang intinya kolam-kolam yang skala rumahan yang lain. Dan ada beberapa kuncinya ya, kunci atau tip-tip yang penting. Untuk pertama, dari segi penjualan saya langsung ke konsumen ya, jadi nggak melalui bakul, dibeli bakul dulu ya, langsung ke konsumen, karena ini konsepnya adalah skala rumahan, jadi teman-teman harus diketahui ya. Jadi skala rumahan itu produksinya terbatas. Oke, tidak berlama-lama saya akan membagikan cara yang supaya ikannya sehat dulu aja ya di sini ya. Kalau tentang penjualan saya kira teman-teman udah paham semua. Oke, yang pertama adalah tentang kepadatan ya. Jadi teman-teman ini ingin santai, jadi nggak terlalu berpikir keras untuk berbudidaya, tapi asal-asalan pun bisa menghasilkan. Ya, ini apalagi kalau diseriusi. Pertama, kita sediakan kolam menurut lahan yang kita miliki. Misalnya seperti tempat saya ini cuma ada beberapa ya, ini cuma 5 kali berapa ini, 5 kali 6 meter, dan saya rasa ini cuma terbatas. Saya manfaatkan ada beberapa, terlihat di sini juga ada pohon pisang, juga pohon ketela pohon atau pohon yang lain ya. Ada yang itu waloh, itu yang glolor itu waloh. Dan di sini yang akan saya tekankan, dan di sini ada lele. Jadi kolam ikan itu cuman luasnya, nah ini luasnya cuma diameter 2,5 sampai 3 ya ini. Dan ini mestinya kalau untuk berbudidaya ikan yang secara gampangannya, secara serius, ini bisa muat sampai 3.000 ekor. Dan ini akan menghasilkan yang bagus. Tapi ini saya saat di sini saya cuman separuhnya aja jumlahnya. Cenderung saya supaya ikannya itu lebih lebih sehat ya, jadi tidak cepat mengganti air. Ini dari awal tebar sampai usia 1,5 bulan saya belum pernah mengganti air. Jadi teman-teman ada yang bertanya, itu kok bisa hijau seperti apa, tadi nggak saya kasih apa-apa, ini cuman dari air hujan saja. Dan ini akhirnya saya tebar bibit dengan kapasitas sebenarnya itu sampai 3.000, ini cuma 1.500. Jadi sangat nyantai sekali ya teman-teman. Dengan kepadatan seperti itu saya tidak berpikir keras setiap hari ya. Ini saya cuma kasih pakan pagi sekitar jam setengah 7 sama sore atau malam habis maghrib, wes itu 2 kali itu kasih pakan. Dan ternyata udah saya laksanakan bertahun-tahun dan belum pernah gagal. Nah, mungkin teman-teman udah mendapatkan juga pengalaman dari video saya yang lain. Jadi ada bibit ya, ada pemeliharaan air, ada juga kasih pakan dan panen. Dan kelebihan untuk panen di sini saya tidak memikirkan ukuran ya. Jadi kalau di kampung di sini nih, asal ini udah panen, orang-orang kampung itu udah pada pesan. Ada yang pesan 2 kilo, 3 kilo, dan akhirnya nggak nyampe seminggu udah habis.
gitu ya teman-teman. Apalagi di musim tahun baru. Nah, tahun baru atau pas hari raya itu kurang ya, persediaan dengan 2 kolam seperti ini kurang. Dan di sini tip yang berikutnya adalah pakan ya, tetap tak masih dipakan. Jadi pakan itu saya campurkan dengan pakan yang tersedia di alam, misalnya ada siput atau keong sawah itu, atau sisa makanan dari dapur ya, mungkin ada nasi yang turah itu, kita campurkan dengan pelet, terus kita kasih pakan di sini dengan berhati-hati. Tapi ya kalau mencampurkan dengan sisa-sisa seperti itu supaya airnya tidak cepat kotor. Jadi saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Tadi ya sudah di awal sudah saya katakan, karena di sini tetap apa itu namanya, jadi pengeluarannya sedikit, terus hasilnya yang maksimal. Misalnya saya dari satu di sini biasanya akan satu kolam itu bisa 150 kilo dengan pasokan pakan. Kalau normal di kolam itu kan sekitar 150 kilo pelet ya. Tapi di sini saya nggak nyampe 150 kilo pelet, karena saya subsidi dengan pakan yang ada di alam. Misalnya ada siput dan sisa-sisa makan. Misalnya di sini saya cuman sedia pakannya itu cuman 130 kilo, dan nanti yang sisanya itu akan kita dapat dari sisa makanan atau pakan tambahan. Seperti itu, ada azula itu juga mau ikan seperti ini. Besok saya akan kasih contoh untuk pakan ikan itu dengan sisa makanan atau dengan keong di sawah, siput juga, pokoknya yang ada di alam. Telur keong juga bisa untuk kasih pakan. Seperti itu ya teman-teman. Dan kiranya sampai di sini ada yang masih nonton, saya mohon ya di subscribe ya teman-teman ya, di subscribe nanti biar kita sama-sama sharing-sharing ilmu ya untuk berbudidaya ikan. Karena saya juga pengen coba ikan yang lain, misalnya nila dan gurame itu yang sebelah sana itu gurame teman-teman itu. Besok akan saya bikin videonya bagaimana pengalaman saya.